Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah teknik digital, di mana untuk topik yang akan saya presentasikan itu adalah rangkaian flip-flop ya, di mana diantaranya di sini ada rangkaian D flip-flop, D flip-flop dengan SR, terus ada JK flip-flop. Baik, untuk yang pertama ini saya akan presentasikan untuk rangkaian D flip-flop terlebih dahulu. Sebelumnya untuk D flip-flop di sini terdiri dari dua input, satu NOT dan 4 gerbang logika, di mana di sana ada 2 N dan 2 NOR ya. Untuk outputnya ada 2, dan untuk D flip-flop di sini nilai S dan R tidak akan pernah sama ya. Dan terdapat keadaan 3 keadaan, dimana di sana ada keadaan belum aktif, keadaan aktif, dan keadaan menghapus data dan operasi transparan. Pada keadaan belum aktif, saat sinyal pendek tidak aktif atau low, masukan pada input D tidak akan berpengaruh terhadap keluaran key. Keadaan aktif di sini proses penyimpan memori ya. Jika sinyal clock berubah dari 1 menuju 0, maka keadaan akan tetap sama, jadi ditahan. Di keadaan ketiga keadaan menghapus data dan operasi transparan tadi adalah penahanan data 1 ya, menahan data agar keluaran tetap 1 atau high walau D berubah-berubah. Balik, kita coba simulasikan untuk rangkaian di sini. Kita coba D-nya ini kita buat high. Di sini tidak ada perubahan. Saya buat low atau 0. Saya buat 1 atau high lagi, tidak ada perubahan. Ya, untuk clocknya ini saya buat menjadi 1. Oke, di sini ada perubahan. Ya, karena clock ini dari 0 ke 1 ya. Ya, ini untuk output Q ini ada perubahan. Coba kita buat input dari D ini 1 ya. Maka keynote di sini jadi 1. Saya buat 0 lagi. Ini balik lagi ke output Q ya. Tapi jika kita buat clock ini 0, D ini kita buat 1, ini sama sekali tidak ada perubahan ya, hanya dari clock ya untuk perubahannya ya, clock di awal. Tapi kalau misal clock ini di akhir, oke, bisa ya, clock di awal, oke, tidak masalah. Baik, kita lanjut ke rangkaian kedua. Rangkaian kedua di sini adalah rangkaian D flip-flop dengan SR, dimana kali ini untuk rangkaian dasarnya adalah terdapat 4 input, 1 NOT dan 6 gerbang logika, dimana gerbang logika tersebut adalah terdiri dari 2 NAND, 2 N, dan 2 NAND juga.
Selanjutnya ada dua output. Untuk D flip-flop dengan SR adalah dengan sinyal kendali preset, set, dan clear reset. Kita coba simulasikan untuk di kondisi di rangkaian. Oke, kita simulasikan agar lebih simple menggunakan IC ya, IC 74 LS74. Oke. Ini preset kita buat high, preset dan clear ini kita buat high, output dari Q0 itu 0 ya. Ini kita buat preset 0 atau kondisi asynchronous set. Untuk outputnya ini high ya, menjadi 1. Oke, sekarang clearnya ini kita buat low, maka output Q0 ini Q ini menjadi 0 atau kondisi asynchronous reset. Nah, di sini kita buat untuk input D-nya ini kita buat 1 dan clock-nya ini 1. Ya, maka outputnya itu akan menjadi 1. Kita buat 0. Untuk clock-nya kita buat 1 lebih dulu dan D-nya itu kita buat belakangan. Nah, ini di sini tidak ada responnya karena clock ini harus dari 0 ke 1. Nah, seperti ini, 0 ke 1. Oke, dia baru bisa untuk outputnya menjadi high. Begitu juga dengan keadaan jika clear ini saya buat 0, clocknya ini saya buat 0, nggak ada perubahan. Nah, di sini nggak ada perubahan ya, karena preset dan clear ini menjadi posisi prioritas ya. Oke, baik, selanjutnya kita akan beralih ke rangkaian JK flip-flop. Oke. JK flip-flop. JK flip-flop merupakan flip-flop yang paling ideal ya. JK flip-flop terdiri dari 2, JK flip-flop pemicu tepi dan JK flip-flop majikan budak gitu kan, atau secara bahasa kerennya itu master slave ya untuk majikan budak tadi. Kalau misal pemicu tepi itu edge trigger ya. Ini sama juga adalah penyimpanan memori. JK flip-flop memiliki keunikan. Untuk keunikan tersebut terdapat 2 jenis umpan balik ya. Di sini ada umpan balik flip-flop dan umpan balik toggle. Ya, yang dimaksud umpan balik ini kan terdiri dari umpan balik ini yang pertama dan ini yang kedua ya, yang sisi luar. Nah, umpan balik flip-flop di sini dapat menahan sebuah data biner
Feedback ini yang membuat rangkaian logika berfungsi sebagai flip-flop. Kalau umpan balik toggle, feedback ini yang menyebabkan flip-flop jika mengalami keadaan toggle. Baik, untuk jika flip-flop di sini bisa kita lihat, jika flip-flop memiliki 3 input dan 4 gerbang digital, gerbang logika maksudnya. Gerbang tersebut terdapat 2 gerbang NAND dan 2 gerbang NAND juga. Berarti terdapat 4 gerbang NAND, di mana untuk output tersebut terdapat 2 output juga. Untuk mempermudah, kita simulasikan dengan menggunakan IC JKFF. Baik, oke. Output Q0 jika J-nya ini kita coba high, itu kan tidak akan berubah. Jika K-nya kita buat high juga sama, tidak ada perubahan. Dan jika clock-nya kita buat high, sama, tidak ada perubahan. Nah, jadi untuk cara kerjanya tersebut, kita harus buat J-nya high dan clock-nya high. Maka output Q ini akan high. Kita buat sebaliknya, K dan clock. Ya, di sini yang high ini yang Q note ya. Untuk Q-nya itu menjadi low atau 0. Nah, keistimewaan dari JK flip-flop ini tidak hanya di sini. Jadi jika J-nya ini kita buat high dan K-nya itu high, clock-nya kita buat high, maka output Q itu akan high. Ketika clock-nya kita buat 0, tidak ada perubahan, dan ketika kita buat clock-nya high kembali, nah di sini perbedaan. Jadi ada perubahan pada output ketika clock ini kita buat high kembali ya. Jadi ini yang disebutkan dengan umpan balik toggle atau toggle. Tuh nih keistimewaannya. Jadi tidak ada kondisi pacu atau rest condition. Cukup dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada penjelasan yang memang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.